asli Kebumen. Kebumen Pak ya? Nah, gitu. Saya waktu itu di ahli kepabeanan Pak ya. Buat barang ya. Iya. Bea cukai lah Ustaz. Ya, jadi anak perusahaan bea cukai saya di situ. Nah, saya kawin di Pangrading tahun 80-an. Nah, sekitar tahun 96-97 saya anggota BPD waktu itu Pak, anggota BPD dipilih langsung Pak oleh masyarakat. Tahun 96-97 ada pembebasan lahan oleh Haji Ahmad, Ya. orang Gunung Batu, Sukamakmur. Sukamakmur, Gunung Batu. Orang sana. Jadi waktu pembebasan tuh tahun 96-97 Perskot Pak, tanda janji. DP ya? DP. Tapi diantaranya saya nggak tahu si ACB yang dapat DP itu nggak tahu. Tapi waktu itu cuma uang muka aja. Uang muka. Nah waktu itu lurahnya Toto Wikanta. Betul itu. Masih ada orangnya? Enggak. Udah nikah. Nah 10 tahun kemudian baru lunasan Pak. Lunasan. Lurahnya ganti udah. Lurahnya siapa? Lurah Jajak. Udah jajak sih sekarang. Sekarang masih ada orang. Masih ada. Nah. 10 tahun kemudian tuh Pak ya. 2006 berarti? 96, 2007 lah gitu ya. 2007. Lunasannya Pak. Jadi ramainya itu masyarakat saya karena saya anggota BPD merasa resah Pak. Tanahnya nggak merasa dijual, kok dijual orang. Jadi dibeli pada orang yang berbeda Pak? Iya, jadi gini, waktu Perskot saya juga nggak tahu. Itu peruntukannya apa tanahnya? Dengar-dengar sih untuk ganti apa celah yang dari tanah kehutanan dipakai oleh semen gitu ya. Calon lahan komersil itu ya? Diganti, dipindah ke desa Kecamatan Jasinga, desa Pangrading. Pangrading. Nah ramainya tuh waktu 10 tahun kemudian pelunasan. Nah saya sebagai anggota BPD coba dong Pak Lurah usul saya. Waktu Perskot harga tanah Rp600 Pak semeter. Semeter Rp600. Harga rokok Jimbo waktu itu sebungkus. Terus pelunasannya jadi sebatang itu harga rokok Pak. Nah cobalah saya bilang ditinjau kembali. Saya bilang harga tersebut. Bisa nggak saya bilang begitu. Akhirnya ya mungkin biong-biong tanahnya juga mungkin banyak orang sana. Saya waktu itu sendiri Pak. Sudah orang perantauan, saya sendiri Pak. Pak Haryono di sana menghadapi itu. Ya, saya sendiri. Ribut saya data masyarakat. Mana yang benar-benar ngejual berapa orang? Tanahnya berapa hektar? Ayo kita berangkat ke Semen Cibinong. Waktu itu ramainya bukan Holcim Pak. Ya, Semen Cibinong ya. Sebelum Holcim. Sekarang malah udah ganti lagi nama SBI. Saya nggak tahu deh tuh ya. Solusi Bangun Indonesia. Nah waktu itu saya cari alamat, ketemulah di Gedung Bidakara Pak, Pancoran. Saya ke sana Pak. Saya ke sana nggak sendiri, 6 orang anggota BPD. Saya berangkat ke sana. Sampai di sana tanya berapa orang? 6 orang. Coba nanti saya ketemu ke dalam dulu. Sapamnya ke dalam. Oh Pak Prianto. Cuma 2 orang aja yang boleh masuk. Ketua BPD dengan saya. Kedua yang lain berempat tunggu di belakang. Saya masuk. Kebetulan ketua BPD orang Jawa, saya orang Jawa, Pak Prianto orang Jawa, ini insinyur orang sana, orang Cibinong. Wah, sama-sama orang Wetan ini juga gitu. Ya ngobrol-ngobrol. Nah, terus garis besarnya gini Pak, masyarakat saya resah dengan adanya pembebasan di Desa Pangrading. Saya punya data, ini jumlahnya sekian puluh orang, nggak lebih dari 20 lah. Nggak lebih dari 20 orang yang ngejual. Tanahnya juga nggak sampai 50 hektar, 40 lah, sekitar 40 lah. Ini yang benar-benar ngejual Pak. Sisanya? Nah jadi pas saya bilang gitu, ini saya kasih data ke Bapak, cuman saya minta data dari Bapak juga. Kita tukar informasi. Waduh kalau begitu, saya beri kita dalam karung dong. Itu Pak Prianto. Pak Prianto ngomong. Oke lah nanti saya kesana. Iya.
Kira-kira 2 minggu, seminggu ke 2 minggu kemudian datanglah seragam abu-abu tua itu ya ke sana bagi Sapakara. Jadi di sana itu muspika, kalau muspika itu terdiri dari camat, orang polsek, dan orang desa berangkat ke lokasi. Masyarakat ramai ke sana. Oh ini nggak menjual coret, ini nggak menjual coret, gitu. Ramai. Nah di sana juga kita kan nggak paham Pak, batas-batasnya tanah yang mana yang nggak mungkin kita tahu. Selesai turun ke bawah, kumpul lagi di desa. Akhirnya ada pertemuan minggu besok kita ketemu di kecamatan. Balik lagi Semen Cibinong ke kecamatan beserta masyarakat dapat undangan ke kecamatan. Waktu itu Semen Cibinong bawa pengacara Banjarnahor. Pengacara. Saya masih ingat Pak, kan udah 10 tahun udah masih ingat aja. Dan saya juga nggak saya lebihin, nggak saya kurangin, nggak saya tambah-tambahin lah. Apa adanya seperti itu ya itulah. Akhirnya Pak Banjarnahor di depan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat, siapa yang ngejual tanah ibu nanti tanggung jawab di akhirat. Bahasa Banjarnahor, saya ngambek. Kalau tanggung jawab di akhirat semua saya jual di tanah masyarakat. Dosanya saya yang tanggung. Tinggal taubat aja saya di depan mata Allah deh. Saya bilang begitu kalau nggak dihukum, kalau cuma tanggung jawab di akhirat. Iya. Sepakat. Saya diusir. Ada apa kamu ikut-ikut? Saya dapat surat kuasa pada masyarakat. Ini dikasih dulu. Akhirnya dulu pertemuan besoknya di balai desa. Di balai desa sampai pelunasan itu dipanggil Pak orang-orang pelunasan. Nah kita nggak boleh masuk pelunasan di ruangan khusus, jadi yang dimasukin foto, ngambil duit itu kan kebanyakan ada ibaratnya kuling ngambil duit Pak. Jadi sistem kuling ngambil duit gitu ya. Jadi orang yang berbeda yang ngambil duit. Jadi repotnya gini, tanah si A dijual oleh si B yang ngambil duit si C gitu. Nah, Tapi itulah modelnya. Nah nanti kalau duit udah diambil bawa keluar, dipanggil, dikasih upahnya. Seperti itulah. Nah, jadi untuk selanjutnya, saya nggak tahu persis itu, karena walaupun gimana saya juga sendirian, ya pernah dapat ancaman juga. Saya ada waktu itu kan belum ada HP Pak. Iya. Nah, saya aja masih pakai Starco kok dulu. Nah, ada telepon ke rumah saya, Pak Aryono, jangan macam-macam, dibelain orang. Pak Aryono sendirian. Lawan orang banyak duitnya, orang pintar semua. Iya. Lawan negara katanya, lawan BUMN. Ya pokoknya enggak gitu, yang penting lawan saya tuh orang banyak, orang pintar, banyak duitnya. Iya. Saya keder juga Pak waktu itu ya. Saya mundur gimana, saya maju gimana, saya sendirian. Dapat ancaman begitu, masyarakat Pangradin kasihan sama saya Pak. Dijagain Pak rumah saya Pak 1 minggu orang Pangradin Pak. Ada yang bawa pisang tanduk, bawa makanan, kumpulin duit, recehan, di anti repot hitam itu. Saya sedih Pak waktu itu, karena walaupun gimana saya juga masih mampu sih Pak. Yeah. Cuma saya memang ngebelain masyarakat, Yeah. ngebelain masyarakat. Nah jadi ada banyak yang memang tidak menjual, ada yang ngejual. Justru waktu itu karena datanya udah lama bener sih Pak. Anggaplah sedikit Pak. Dari yang itu kan dari itu total hampir 300 hektar ya. Wah, kalau soal begitu Pak, kalau 300 hektar Pak, rumah-rumah orang kejual Pak. Nah, begini, anggaplah gitu. Yang 18,5 hektar aja Pak. Yang atas nama 21. Ya, itu aja Pak. Dari situ kan ada beberapa nama. Sepengetahuan Bapak itu udah diperjualbelikan ke orang lain belum? Belum, ada yang mutlak punya pribadi nggak dijual. Waktu itu bahkan ada siapa ya Pak Tata ya. Dia malah mau beli karena murah Pak waktu itu. Gue mau beli katanya. Saya nggak ngejual. Mau beli. Cuman yang saya bilang banyak ada yang dijual begini. Tanah si A nggak ngejual, dijual oleh si B. Yang terima duit si C. Nah, selebihnya ya pembayarannya setahu waktu selesai itu pembayaran ya udah. Waktu itu harga per meter
Waktu itu harga tahun 9697 Rp600. 600 perak ya harganya tanah 1 meter gitu ya. 9697. Iya. Terus 10 tahun kemudian saya nuntut waktu pelunasan. Harap ditinjau kembali Pak Lurah, tolong deh usahain. Nah, tapi hasilnya Nggak ada, karena hasilnya biong-biongnya orang sana pengen punya duit. ya. Jadi maklar itu yang untung ya. Makanya sekarang orang-orang Pak Radio udah pada meninggal. Ada saksi hidup, Pak Lurah Jajat, dan saya anggota BPD, ada anak buah orang saya juga, satu orang lagi ya, Pak Iwan. Karena dulu saya bagian pemerintahan desa saya, dan Iwan termasuk sama saya juga. Ya dia juga tahu permasalahannya. Iya. Berarti seperti itulah kronologisnya. Iya. Nggak saya lebihin, nggak saya kurangin. Iya. Itu yang saya tahu. Bapak data-data ini Jadi Pak? gini, waktu itu memang si data saya pegang Pak, waktu itu, Pak. Karena ketuanya Bu Sumila, coba nanti saya informasi Bu Sumila udah lama sih Pak. Data itu. Kalau seandainya ada, alhamdulillah banget itu. Nah, Udah itu. lama, Pak, datanya. Tapi yang jelas Bapak masih ada aja, udah alhamdulillah Pak. Iya. Untuk perkara ini. Nah, kebetulan kan kita ditunjuk oleh Saya masyarakat. pasang badan Pak, nggak mungkin saya lebih-lebihin, umur saya udah hampir 70 tahun Pak. Karena kita ini semuanya kan dimintain pertanggungjawaban. Betul. Sepakat. Waktu itu apa saya terima duit seperak Pak? Ya karena untuk masyarakat, bantu masyarakat Pak ya. Bahwa masyarakat ini kan tidak jual tiba-tiba tanahnya itu udah berubah gitu suratnya. Sampai sekarang Pak, masyarakat itu ngomong, nah saya kan nggak merasa jual, saya masih nggarap sampai sekarang. Karena mereka tidak paham. Ya kalau pemerintah atau BUMN itu butuh, besok mereka pergi mau gimana? Toh mereka nggak punya surat, bener Pak? Ya masyarakat kita kan bodoh, awam. Dia pikir apalagi yang namanya udah sekian lama nggak dibayar-bayar, gue jual aja lagi sama orang lain apa gimana gitu. Karena waktu itu saya setelah selesai pembayaran, saya udah nggak ikut campur lagi. Karena mungkin ada orang lain yang, banyak yang musuhin saya sih Pak. Iya. Semoga ada jalan terbaik lah Pak ya. Tolong dibantulah. Makanya saya bilang, sekarang saya gabung dengan Akang nih. Iya. Ayo gimana caranya masyarakat kita harus kompak. Karena sekarang yang nakut-nakutin kayak dulu udah nggak ada, orangnya udah meninggal semua Pak. Kalau sekarang ada saya Pak. Nah itu. Nah, kita tim juga. Jadi ya kalau untuk masyarakat saya kan nggak pernah mundur gitu bantu masyarakat. Baik. Terima kasih Yayasan Batur Bata Raja ya. Jadi itu Pak yang saya tahu, yang saya dengar, Iya. yang saya lihat.